Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dahulu dan follow Instagram saya dengan username mc_saham agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke ya, kita langsung saja mulai ke pembahasannya untuk kondisi IHSG. Untuk kondisi IHSG. Hari ini closing di harga 6.998 dengan persentase plus 0,2%. Ya, sementara sudah saya katakan untuk IHSG masih dalam fase sideways daily di harga 6.930 hingga 7.056. Jadi ini masih sideways, masih small sideways ya. Kita nggak tahu kapan dia breakout, entah itu breakout support atau breakout resistance. Yang jelas ini masih dalam fase sideways dengan range 6.930 hingga 7.056. Ya, ini ada potensi sih besok IHSG menyentuh 7.056 ini masih ada potensi. Oke ya. Untuk IHSG mungkin segitu dahulu. Kita move, di sini ada beberapa emiten. Ada saham LSIP. Kita coba cek. Nah, sudah saya katakan untuk LSIP, ya perhatikan di sini. Ini kan ada trend line nih, ada trend line. Nah, trend line ini jangan sampai di break, karena kalau di break ini potensinya juga kurang bagus. Ya, bagaimana caranya ya kita masih bisa wait and see. Sementara untuk LSIP dengan kondisi sekarang kita masih bisa wait and see. Selama LSIP bertahan di atas 1170 ya maka nggak apa-apa di hold. Ya kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 1170 maka ada potensi untuk LSIP pullback ke area supply-nya di harga 1275 hingga 1310. Jadi LSIP ini ada potensi menguat menuju supply areanya di harga 1275 hingga 1310 ya selama bertahan di atas 1170. Kita move, di sini ada saham Akra. Untuk Akra perhatikan kalau teman-teman yang sabar ya, yang sabar mau buy benar-benar on week ya, buy on weakness, bisa tunggu nanti di harga 885 hingga 945 karena ini merupakan demand area berdasarkan Fibonacci rasio 0,6 sampai 0,5 ya. Dan juga kalau teman-teman seumpamanya mau beli sekarang ya terserah. Yang jelas Akra ini memang masih dalam kondisi strong uptrend ya dengan posisi sekarang. Kalau memang Akra seumpamanya masih bisa bergerak ranging di daerah EMA 21 dan EMA 34 ya, berarti memang Akra ini masih dalam kondisi yang strong banget, masih ada potensi untuk bergerak naik jauh lebih tinggi, maybe bisa sampai ke 1.400, kita nggak tahu. Kalau memang dia perlu rest, maka ya ada potensi untuk koreksi menuju garis EMA 90 ya, di bawah 1.000 harganya, di bawah 1.000, perlu dicatat ya. Jadi untuk Akra ini masih ada dua possible thing yang mungkin bisa terjadi. Jadi untuk Akra mungkin segitu dahulu ya, ini kelihatannya sih ada golden crossing, tapi ya belum bisa dipastikan kalau memang besok bisa ada potensi naik ya, seperti itu. Kita move, di sini ada saham SMGR. Nah, untuk SMGR sebenarnya ada beberapa catatan, akan saya bahas simple saja. Oke. Untuk SMGR, hari ini kan closing di harga 7.300 tuh, dengan persentase plus 2,10%. Perhatikan, posisi sekarang itu sedang berada di garis resistennya di harga 7.300 ya. Garis resisten di harga 7.300. Jadi
diiringi dengan kondisi momentum yang berpotensi untuk dead crossing. Kalau memang ini seumpamanya bisa terjadinya dead crossing dan membuat rejection di garis resisten nggak jadi tembus 7.300-nya, maka SNGR berpotensi untuk lanjut turun dan menciptakan pola double top atau M, ya M pattern, ya yang dimana neckline-nya di harga 6.500. Oke, jadi untuk SMGR kalau memang dia membuat rejection, harganya nggak berhasil tembus 7.300, sudah mulai bisa taking profit. Ya, kalau memang dia membuat rejection ya, tapi kalau memang semuanya 7.300 masih bisa di break ya, justru boleh tambah muatan karena sudah membuat higher high dan higher low. Kita lanjut, di sini ada saham Pegas. Pegas kan hari ini terkoreksi karena juga ada sentimen negatif ya. Namun untuk Pegas, kalau saya lihat, ini ada area support cukup kuat di harga 1.610 hingga 1.640. Ya, Pegas juga sudah naik terlalu tinggi. Menurut saya koreksi seperti ini ya wajar-wajar saja. Kita perlu rest ya. Market perlu rest. Bandar juga perlu rest. Ya, oke. Kalau memang Pegas umpamanya koreksi, ya umpamanya koreksi di garis EMA34 di harga 1.664, menurut saya wajar-wajar saja. Tapi kalau memang EMA34 seumpamanya di breakout, ya kita masih bisa toleransi di harga 1.610 hingga 1.640, ini bisa dijadikan support selanjutnya atau demand selanjutnya untuk kita take a look ya, seperti itu. Kalau memang demand-nya masih di break ya, ada next support, selalu ada next support di garis EMA 90. Oke, jadi untuk Pegas ini masih oke-oke sekali karena asing juga masih akumulasi. Gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham IRA. IRA sementara masih daily sideways ya. Kalau saya bilang ini masih terkategorikan sebagai small sideways. Small sideways-nya dengan range ya cukup kecil ya, netral lah, netral. Di harga 1.335 hingga 1.450. Ini range sideways-nya. Ya, jadi kalau saya bilang ya, kalau teman-teman sudah tahu, ini fase sideways dan secara tren besar IRA juga masih dalam kondisi strong downtrend. Kenapa demikian? Karena harganya masih bertahan masih ditutup di bawah garis EMA 90, 34 dan 21. Sempat mau naik, tapi nggak berhasil nembus EMA 34-nya di garis oranye ini, nggak berhasil ditembus, malah rejection. Ini mengindikasikan bahwa IRA masih dalam kondisi strong downtrend. Ya, semoga saja fase sideways ini menjadi awal dari IRA untuk bergerak naik ya. Semoga saja. Kita lanjut, di sini ada saham RIGS. Untuk RIX hari ini tuh ya sudah mulai 3 hari nih dari tanggal 21 Juni sudah naik cukup banyak. Kalau seperti ini ya nggak bisa dilihat dari teknikal dong, jelas sekali. Kita coba cek dari broker summary. Khusus untuk perdagangan hari ini ya saya bahas. Untuk RIX, perhatikan di sini YP juga masih akumulasi 1,1 M dengan rata-rata harga 826. Distribusi terbanyak dipegang oleh broker YU, kurang lebih ya 17.000 lot sudah didistribusikan. 824 untuk average-nya. Jadi ya perhatikan dulu untuk RIX ini ya. YP masih akumulasi, tapi YU juga sudah mulai distribusi ya. Dipertimbangkan sendiri. Kita move, di sini ada saham ESA. Nah, ESA ini juga menarik ya. ESA juga nggak kalah menarik. Perhatikan, untuk ESA, hari ini kan minus 4% tuh. Ya, hari ini minus 4%. Secara teknikal ya memang ini sih masih turun ya. Menurut saya ini masih turun. Karena juga kenapa? Sudah mendekati support, malah ini kelihatannya berpotensi dead crossing. Jadi menurut saya ini ESA masih berpotensi untuk bergerak turun. Oke, batas turunnya di mana? Perhatikan di sini. Ya, meskipun by technical turun ya, tapi asing ini justru malah masih akumulasi. Ini maybe ada potensi turun menuju ya ngeri ya sebenarnya ya, sedikit ngeri. Ya 600 sampai 465. Oke, ini mungkin masih ada potensi turun ke arah sana. Asing juga masih akumulasi ya seperti itu. Mungkin maybe bisa turun ke arah sana karena ya kalau memang 825 ini kan support Fibonacci 1,6. Kalau ini sampai ditembus, ya maka ada potensi untuk bergerak turun lebih jauh. Ya, jadi ya kita harus lihat realistis ya. Jadi untuk ESA kemungkinan masih bergerak turun. Ya, apalagi kalau yang punya barang di atas ini, ya ngeri ya. Justru ngeri sekali kalau saya bilang ya. 500, bentar.
Oke ya, jadi untuk ESA mungkin pandangannya segitu dahulu. Kita move di sini ada saham. Sebentar. MTDL. Untuk MTDL closing di harga 570 dengan persentase minus 2,56%. Nah, kalau memang kejadiannya seperti ini, kita bisa cek dari Fibonacci retracement. Oke ya. Nah, targetnya di mana sih untuk MTDL? Karena juga kan sudah kelihatannya ada potensi menjadi downtrend tuh. Kalau memang MTDL semuanya berhasil tembus 570, maka ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 520. Nah, ini yang sedikit mengkhawatirkan. Kalau memang besok closingnya di bawah 570 ya, maka MTDL berpotensi melemah kembali ke harga 520. Oke ya. Tapi kalau memang ini semuanya ada golden crossing dari kondisi momentum, adanya golden crossing dan memang dia reject, ya, dia nggak mau turun, berarti ada potensi menguat menuju 615. Oke, sudah jelas untuk MTDL ya. Sekilas saja kita move di sini ada saham SMRA. SMRA closing di harga 585 dengan persentase 0,0%. Sementara juga untuk SMRA, sebentar. Untuk SMRA ya masih bergerak turun ya, karena juga dia nggak berhasil bertahan di atas EMA 90, malah cukup di EMA 21 dan EMA 34 saja dia juga sudah membuat rejection. Ini mengindikasikan bahwa SMRA ini masih dalam kondisi strong downtrend. Apakah ada potensi terjadinya pullback dan targetnya di mana? Menurut saya masih ada potensi terjadinya pullback. Target pullbacknya ke harga 655. Jadi ini ada potensi untuk ketarik nih harganya. Ketarik menuju 655. Kalau memang ini golden crossing dan memang banyak demand-nya. Ya, banyak demand-nya. Selama SMRA bertahan di atas 575, maka masih ada potensi untuk bergerak naik menuju 655. Gitu ya untuk SMRA. Kita lanjut di sini ada saham Wi-Fi. Wi-Fi closing di harga 320 dengan persentase minus 0,62%. Sementara juga untuk Wi-Fi, perhatikan di sini ini masih downtrend sekali. Saya lihat dari chartnya saja sudah nggak seberapa senang ya, karena juga masih strong downtrend sekali nih kalau saya bilang. Oke, kita coba cek dulu dari broker summary ya. Untuk teknikalnya ya bisa saya simpulkan bahwa kurang bagus ya. Untuk Wi-Fi, perhatikan di sini secara broker summary ada EP paling banyak akumulasi kurang lebih 11.000 hari ya. Mereka punya barang 11.000, rata-rata harga 320. Yang paling banyak distributor, yang paling banyak distribusi ada MJ, YP, YU, SA, IH, KK, dan XL ya. Jadi diperhatikan saja untuk Wi-Fi. Kita move di sini ada saham SHIP. Untuk SHIP ini juga masih bergerak naik dan memang belakangan ini volumenya juga sudah mulai bergerak dan aktif ya seperti itu. Kalau memang kejadian seperti ini ya baik teknikal ya yang bisa saya bilang bahwa ya SHIP ini juga sudah mulai bergerak naik ya. Dan juga apakah masih uptrend? Ya menurut saya malah strong uptrend kalau saya bilang untuk SHIP berdasarkan teknikal. Supportnya di mana? Di harga 1165, resisten di harga 1280. Oke, perhatikan ya secara broker summary bisa diperhatikan di sini untuk SHIP. Nah, perhatikan ya, yang akumulatornya ada SQ, HP, AK, XC, CC, dan YP, distributor. Paling banyak sih ada IF ya, kurang lebih 27.000 lot tuh yang sudah didistribusikan. 1.259 ya, perhatikan ini bisa jadi tukar barang antara broker SQ, HP, AK, XC, CC yang distribusi ada IF. Gitu ya cara permainannya. Kita move di sini ada saham IPPE. IPPE closing di harga 330 dengan persentase minus 5%. Sementara untuk IPPE ya ada support sih. Supportnya kan di 330. Kalau memang 330 di break ya maka ada potensi melemah menuju next supportnya di harga 306. Oke. Tapi kalau memang dia berhasil membuat rejection dan menguat ya ada potensi naik menuju resistance terdekatnya di harga 354, 354 di break, lanjut naik ke harga 416. Oke ya, jadi untuk IPPE ya mungkin segitu dahulu, tapi ya sementara memang dari kondisi stokastik momentum masih mengarah turun ya, jadi kurang bagus. Kita move di sini ada saham ASIP. ASIP closing di harga 105 dengan persentase plus 15,38%. Hari ini juga volumenya cukup tinggi ya untuk ASIP ya. Ternyata ASIP berhasil breakout dari triangle pattern-nya. Oke. Catatan untuk ASIP.
Oke, catatan untuk SIP. Selama SIP bertahan di atas 102, boleh di hold ya. Itu saja. Selama SIP bertahan di atas 102, boleh di hold. Target taking profitnya di mana? Bisa diperhatikan di sini. Ada resisten di harga 110. Ini juga bisa dijadikan sebagai target taking profit ya. Nanti diatur sendiri ketika teman-teman sudah memasuki jam market ya. Ini kan nanti bisa jadi lain, karena ini hanya teori. Gitu ya, untuk SIP. Perhatikan secara broker summary, top akumulatornya ya. Yang paling penting itu top akumulator. Di sini EP sudah melakukan akumulasi kurang lebih 75.000 lot di harga 102. Ya, average-nya di harga 102. Jadi, perhatikan ya, 102 tuh. Ini closing di 105. Masih konve yang mendekati. Itu ya, untuk SIP, kita move di sini ada saham Mari. Untuk Mari closing di harga 154. Nah, Mari ini juga masih dalam kondisi strong downtrend ya. Strong downtrend ini nggak bagus ya, kalau mau diot lama itu nggak bagus karena masih strong downtrend sekali. Ini seperti 45 derajat ya, 45 derajat turun tapi. Nah, perhatikan di sini kalau memang adanya dead crossing maka ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga. Ya, ini saya nggak ngerekomen untuk di hold terlalu lama ya, karena kurang bagus. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham ABMM. Oke, untuk ABMM, perhatikan ABMM hari ini closing tetap di area demand di harga 2.330 hingga 2.440. Tadi sempat turun sih di harga 2.260. Tujuannya apa? Tujuannya untuk retesting garis hitam ini atau EMA 90. Ya, selama ABMM bertahan di atas garis hitam ini ya masih boleh di hold, karena kenapa? ABMM masih ada potensi untuk bergerak naik at least pullback ke garis EMA 21 atau EMA 34-nya ya. At least menuju 2.580, 2.600 di area sanaan ya. Selama bertahan di atas 2.330. Oke ya, jadi untuk ABMM mungkin ya pandangannya segitu dulu. Apakah masih uptrend ya? Menurut saya masih uptrend karena bertahan di atas EMA 90. Kita lanjut, di sini ada saham BHIT. Untuk BHIT closing di harga 60 dengan persentase plus 1,69%. Sementara untuk BHIT juga ada demand area di harga 53 hingga 55. Tadi juga sempat naik ke harga 63 tapi juga melemah kembali. Closingnya di harga 60. Resisten ya tetap sama. 63, 66, dan 71. Itu resistennya ya. Sudah saya sediakan 3 resisten. Dan untuk demand-nya tetap sama 53 dan 55. Perhatikan ya di sini secara broker summary untuk BHIT. Ada EP paling banyak nih akumulasi kurang lebih 1,7 juta lot hari ini di harga 59,2. Distribusinya ada YP ya, retail ini 11,1 M, rata-rata di 59,3 ya. 59,3 untuk rata-rata jual broker YP untuk perdagangan hari ini. Jadi untuk BHIT mungkin segitu dahulu ya, bisa diperhatikan ya, ini bisa diperhatikan. Kita lanjut, di sini ada saham Esker. Esker closing di harga 2.730 dengan persentase plus 4,6%. Sementara untuk Esker juga apakah masih uptrend, apakah masih boleh di hold? Menurut saya masih boleh di hold dan layak-layak saja. Selama Esker bertahan di atas 2134, ini masih dalam kondisi strong uptrend. Untuk kondisi sekarang apakah masih boleh di hold? Selama nggak ada swing high valid, masih boleh di hold. Apalagi boleh tambah muatan, ya bisa diatur sendiri dengan money management ya. Yang jelas ini masih ada potensi untuk bergerak up ya. Untuk Esker ini bagus, saya suka kalau lihat chart seperti ini, bagus ya, berarti bagus. Ya, jadi untuk Esker meskipun dia turun, at the end dia berhasil naik dan menembus EMA 34 dan 21. Oke, gitu dulu untuk Esker. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA closing di harga 202 dengan persentase 0,0%. Ya, perhatikan untuk MPPA, apakah ini masih downtrend? Ya, masih downtrend. Apakah masih strong downtrend? Masih strong downtrend. Oke. Ini masih strong downtrend untuk MPPA. Karena kenapa? Harganya pun masih di bawah EMA 34 dan EMA 21. Ini mengindikasikan bahwa MPPA masih dalam kondisi strong downtrend. Supportnya di mana? Supportnya di harga 186. Resisten atau supply areanya di mana? Di harga 228 hingga 240. Untuk kondisi sekarang saya masih belum punya barang. Apakah sebaiknya wait and see atau entry? Ya, menurut saya masih bisa wait and see dulu karena harganya masih bergerak turun ya, seperti itu. Catatan yang sudah punya, kalau memang dia breakout 186 bisa exit. Kita
Kita lanjut, di sini ada saham CMPP. Oke, CMPP saya kurang suka dengan chartnya ya. Volume juga ya gitu-gitu saja, nggak seberapa liquid. Kita coba cek dulu tadi broker summary-nya ya. Sorry, by technical saya kurang suka. Ini juga kecil-kecil ya. Yang jelas untuk CMPP hanya masukan untuk yang mau beli saham, ya terutama yang mau beli saham. Perhatikan dulu chartnya. Dia masih dalam kondisi strong downtrend atau strong uptrend, downtrend or uptrend. Oke, itu satu. Kedua, apakah saham ini liquid? Jumlah bid offernya apakah memadai dengan kondisi lot yang kita punya? Kita bisa nggak jual dalam kondisi sekarang? Kadang-kadang lot yang seumpama ya, saya berikan umpama, kita punya lot 10.000, tapi tapi yang ada di bid offer lotnya hanya 1.000, 2.000, 3.000. Itu namanya nggak liquid ya. Jadi ya saya tahu sendiri untuk CMPP ini nggak liquid. Oke, Air Asia Indonesia ini nggak liquid sahamnya. Jadi kurang bagus ya, kalau mau dipilih ini kurang bagus. Oke, bisa cari saham yang lain yang lebih liquid, yang lebih berpotensi, yang lebih ramai, itu banyak. Oke ya. Kita lanjut, di sini ada saham TINS. Oke, sorry, untuk TINS sudah saya bahas ya di video tadi sebelumnya. Ada saham Agro di sini. Oke, untuk Agro closing di harga 2.940 dengan persentase minus 2,97%. Perhatikan ya, untuk Agro catatan saja, kalau memang Agro seumpamanya dia breakout 2.880, berarti Agro juga breakout dari garis EMA 90 garis hitamnya. Kalau memang dia breakout, maka Agro ada potensi untuk bergerak turun menuju harga 2.650 sesuai dengan target Fibonacci retracement di rasio 1,618. Oke ya. Itu baru target rasio 1,618. Kalau memang ya kemungkinan besar ya setelah dia menyentuh 1,618 kemungkinan akan ada rebound kecil, maybe ya heavy daily sideways ya, small sideways, baru bisa lanjut turun lagi. Yang jelas untuk Agro ini sebenarnya ya, karena juga ada panic selling, ya kita bisa tunggu dulu. Untuk sekarang masih bisa wait and see. Jelas ini ada gap di atas yang dimana harus ditutup ya. Jadi untuk Agro sementara mungkin masih akan bergerak turun gitu ya. Catatan saja 2.880 ya, semoga saja jangan sampai ditembus karena kalau di break ya potensinya untuk melemah itu jauh lebih tinggi. Next, di sini ada saham Indi. Indi juga sama seperti Agro, kalau memang Indi seumpamanya berhasil breakout 2.470, maka ini juga breakout dari garis EMA 90-nya. Kalau dia breakout dari garis EMA 90, maka ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga menuju ya support terdekat sih setelah breakout 2.330 ya. Tapi kalau memang 2.330 di breakout lagi, ya potensi turun lagi menuju 2.150. Jadi untuk Indi, menurut saya selama dia bertahan di atas 2.470 ya nggak apa-apa, di hold saja nggak ada masalah. Tapi kalau memang sumamanya Indi breakout 2470 sudah mulai bisa berhati-hati, atau mungkin juga sudah mulai bisa kurangi barang ya, seperti itu. Kita move, di sini ada saham Oils. Oils closing di harga 208 dengan persentase minus 0,95%, sementara ya masih bergerak downtrend. Saya kurang suka dengan chartnya, jadi ya nggak akan saya bahas terlalu komplit atau bagaimana ya. Kita coba cek dulu dari Proxum. Proxum juga kecil-kecil, hanya ada transaksi 4.000 lot saja untuk broker XA, dan dengan rata-rata 208. Distributor ya mungkin hanya kecil-kecil saja, kecil-kecil saja, hanya ada broker CC, KK, dan SQ ya yang distribusi. Jadi untuk Oils mungkin singkat saja ya. Kita lanjut, di sini ada saham SMDR. Nah, untuk SMDR hari ini kan auto reject bawah tuh. Perhatikan ya. Hari ini auto reject bawah, volume juga cukup tinggi, kondisi stokastik juga dead crossing. Kalau memang kita sudah lihat dengan kondisi seperti ini ya, by teori, by technical, ini ada potensi untuk melemah lebih lanjut. Ya, potensi pelemahan harganya di mana? Oke ya. Potensi pelemahan harga pertama ya bisa jadi di harga, kita berbicara worst case ya, 2.550 maybe di sana. Atau support terdekat di harga 2.880. Maybe bisa di 1.600. Itu ya. Catatan keras ini.
bisa diperhatikan untuk SMDR. Perhatikan ya, 2880 kalau memang ini di breakout ya. Kalau ini di breakout, otomatis dia kan juga sudah breakout dari EMA34-nya. Kalau di breakout, maka ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga menuju 2550. 2550 ini menjadi batas terakhir teman-teman untuk hold SMDR. Kalau memang dia breakout dari 2550 ini sudah bisa exit ya. Karena ada potensi untuk bergerak melemah lebih jauh lagi. Oke, gitu saja ya untuk SMDR. Tapi tetap perlu dianalisa kembali. Oke, tetap perlu dianalisa kembali dan tetap disclaimer on. Mungkin segitu dahulu pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung dan tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di grup Telegram. Goodbye.